Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk ujian akhir semester mata kuliah absorpsi dan penukaran ion. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Adam Bayhaki Silitonga dengan NIM 2107135428 dan prodi S1 Teknik Kimia kelas A dengan mata kuliah absorpsi dan pertukaran ion. Dan yang tema jurnal yang saya dapatkan itu adalah penukaran ion. Baik, di sini kita mendapatkan 4 submateri. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga itu ada hasil, pembahasan, dan perbandingan, dan yang keempat itu penutup. Baik, langsung saja kita mulai dengan subbab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari review jurnal saya kali ini yaitu air merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara lain keperluan rumah tangga, pertanian, perikanan, industri, dan lain sebagainya. Air yang akan dilakukan proses pengolahan untuk tahap berikutnya disebut air baku. Umumnya, air baku banyak digunakan untuk pertanian, salah satunya untuk kebutuhan hidroponik. Kebutuhan air pada hidroponik berguna sebagai pelarut maupun media distribusi nutrisi tanaman. Parameter yang perlu diperhatikan dalam hidroponik yaitu pH dan TDS-nya. Nilai pH yang terukur dalam penelitian ini yaitu 8,7 dan nilai TDS-nya adalah 166 ppm. Nilai tersebut melebihi batas ppm untuk air baku hidroponik. Proses resleting dilakukan proses pelapisan logam dengan metode electroplating. Proses electroplating memerlukan air dengan konduktivitas rendah agar proses pelapisan logam tidak terganggu. Pengolahan air di industri adalah hal umum yang sering digunakan untuk perusahaan. Salah satunya, sistem pengolahan air adalah sistem demineralisasi. Berikut adalah gambar dari proses resleting. Resin penukar ion sistem demineralisasi merupakan media dalam proses pengolahan air baku untuk menghilangkan air bebas mineral sebagai proses produksi, khususnya proses plating. Resin penukar ion ini berfungsi untuk mengambil ion pengotor air baku yang tidak dibutuhkan. Kemampuan resin penukar ion dalam mengambil ion pengotor dalam air baku memiliki keterbatasan. Dalam keadaan di mana resin penukar ion, penukar kation, dan resin penukar anion tidak mampu lagi mengambil pengotor dalam air, maka resin penukar ion dikatakan jenuh. Sehingga perlu dilakukan regenerasi guna mengaktifkan kembali gugus fungsional resin penukar ion yang berfungsi untuk mengambil atau mengikat ion-ion pengotor yang berada dalam air baku. Dengan dilakukannya regenerasi pada resin penukar ion, diharapkan akan mengembalikan kemampuan resin penukar ion dalam melihat pengotor dalam air baku, sehingga kualitas air yang dihasilkan proses sistem air demineralisasi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Air pendingin primer berfungsi untuk memindahkan panas yang timbul di teras reaktor sebagai moderator dan sebagai perisai radiasi. Pengolahan air pendingin primer bertujuan untuk menjaga agar spesifikasi kualitas air pendingin primer tetap terjaga. Untuk menghilangkan hasil aktivasi dan kotoran mekanik air pendingin primer dan menjaga kualitas air pendingin primer pada tingkat yang diizinkan, maka pada sistem pendingin primer dilengkapi dengan sistem purifikasi atau pemurnian. Sistem purifikasi terdiri dari sistem filter mekanis dan beberapa kolom resin penukar ion. Resin pertukaran ion digunakan dalam beberapa proses untuk menghilangkan risiko dan unsur pokok radioaktif dari kotoran dan larutan. Dalam fasilitas reaksi, resin pertukaran ion ini digunakan untuk membersihkan air di kolam reaksi dan kolam penyimpanan bahan bakar. Beberapa kontaminan radioaktif yang timbul diantara lain adalah CS137, SR90, CO60, C14, dan TC99. Pada zaman modern saat ini, masyarakat telah banyak menggunakan AC atau air conditioner, baik dalam industri, perumahan, perkantoran, ataupun sekolah-sekolah. Air conditioner merupakan suatu modifikasi pengembangan teknologi mesin pendingin yang dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, terutama yang bertempat tinggal di wilayah subtropis. Selain menghasilkan udara yang sejuk, AC juga menghasilkan limbah berupa air buangan AC. Air buangan AC umumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatannya yang terbatas untuk menyiram tanaman, bahkan di beberapa tempat air buangan AC menjadi masalah tersendiri karena membutuhkan penanganan khusus ketika berlebih. Penggunaan aqueous dalam laboratorium relatif banyak dan relatif mahal disebabkan oleh penggunaan proses destilasi. Proses destilasi melibatkan pemanasan dan pendinginan yang memerlukan biaya relatif mahal, sehingga harga aqueous relatif mahal. Untuk mengurangi biaya pembelian aqueous, maka laboratorium atau perusahaan dapat memanfaatkan air buangan AC yang telah melalui proses pertukaran ion sebagai mengganti air aqueous. Baik, tujuan dari review jurnal kali ini adalah mampu mengetahui proses menurunkan kadar pH dan TDS menggunakan resin anion dan kation, menganalisa efisiensi resin penukar ion terhadap nilai konduktivitas air bahan baku dengan air hasil proses demineralisasi, mempelajari operasi resin penukar ion dalam sistem purifikasi air primer, dan penukaran ion pada air pembuangan air conditioner
menggunakan resin Amberlight tipe IR 120 dan tipe IR 402. Baik, yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan jurnal kajian imbangan resin anion kation sebagai ion exchange terhadap perubahan nilai pH dan TDS air baku hidroponik. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cartridge filter, pH, dan TDS meter, pompa air, perlengkapan perpipaan, timbangan, stopwatch, ember, gelas ukur, gelas sampel, hygrometer, bak penampung, kamera, dan laptop. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah air baku, resin anion, resin kation, HCl 35%, dan NaOH. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, yaitu metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan atau variabel independen tertentu terhadap hasil atau variabel independen dalam kondisi yang terkendalikan. Variabel independen penelitian menggunakan berbagai imbangan resin anion dan kation. Sementara pada variabel dependen yaitu perubahan nilai pH dan TDS air baku. Perlakuan penelitian sebanyak 6 perlakuan dengan 4 kali pengulangan untuk setiap perlakuan, seperti tabel 1. Pengambilan data sampel digunakan sebanyak 100 liter air, di mana setiap 10 liter dilakukan pengambilan sampel sehingga jumlah keseluruhan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 240 sampel. Tahapan persiapan sebelum melakukan penelitian yaitu meliputi studi literatur, persiapan alat bahan, dan persiapan instalasi. Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi penelitian bersumber dari website, jurnal, buku, dan lainnya. Persiapan alat dan bahan dilakukan dengan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan selama pelaksanaan penelitian. Persiapan instalasi yang dilakukan meliputi pemasangan pipa-pipa, mengatur inlet dan outlet aliran, mengatur debit aliran pada pipa, dan penempatan tabung filter. Setiap pengujian pada tiap perlakuan perlu diketahui debit aliran air baku tersebut, sehingga debit aliran tersebut nantinya akan konstan pada setiap perlakuan, sehingga perlu dilakukan perhitungan. Regenerasi dilakukan sebelum proses pengujian resin anion dan kation. Resin anion dan kation diuji dengan kadar imbangan yang digunakan yaitu antara lain 0:1, 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:3. Pengukuran nilai pH dan TDS dilakukan menggunakan pH dan TDS meter tipe Lutron WA strip 2017 SD. Pengukuran dilakukan untuk melihat perubahan nilai pH dan TDS setelah proses pertukaran ion. Adapun tata cara pengukuran yang dilakukan yaitu menghidupkan alat-alat tersebut, lalu menghubungkan kabel probe-nya sesuai dengan memasukkan pH atau TDS yang akan diukur. Memasukkan sensor alat ukur tersebut ke dalam sampel air vakum sampai batas yang ditentukan. Angka yang tertera pada layar digital alat tersebut ditunggu hingga angka tersebut stabil, lalu mencatat angka tersebut. Pengamatan dilakukan selama 7 hari dengan mengamati perubahan nilai pH dan TDS-nya. Proses pertukaran ion pada air baku naik atau nilainya tetap stabil. Lalu pada jurnal analisis efisiensi penukaran ion sistem demineralisasi pada pengolahan air di proses produksi electroplating. Penelitian ini dilakukan di proses produksi electroplating PT Yakaka Zipco Indonesia pada bulan Maret tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dan metode observasi lapangan selama bulan Maret 2021 untuk menghitung efisiensi resin digunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama itu ada VR sama dengan Q dikali T dikali TDS fit dikali 0,43718 per TEC kali N. Di mana Q itu adalah kuantitas atau laju alir suatu substansi atau energi, T adalah waktu, TDS merupakan total dissolved solids, yaitu jumlah total padatan terlarut dalam suatu larutan. TEC itu merupakan thermal energy content, yaitu energi thermal, dan N itu adalah faktor atau eksponen. Lalu digunakan juga rumus efisiensi sama dengan Q kali T kali TDS fit dikali 0,43718 per TEC kali N, di mana efisiensi itu adalah sistem atau proses, lalu yang Q itu adalah merupakan kuantitas atau laju aliran substansi atau energi, T adalah waktu, TDS fit adalah total dissolved dalam umpan atau fit. TEC merupakan thermal energy content, yaitu energi thermal, dan N adalah faktor atau eksponen. Lalu ada air buangan AC, air conditioner sebagai pengganti Aquades. Resin penukar kation merek Amberlight tipe IR120 bentuk Na, resin penukar Amberlight tipe IRA 402 bentuk MinCl, Aquades Kimia Farma, Aquademin Kimia Farma juga, HCl atau PA, dan NaOH atau PA. Kolom penukar ion atau Pyrex, statif, buret, Pyrex, peralatan gelas laboratorium, pipet tetes, diameter, Martini instrumen, avometer, atau Sunwa YX strip 360 strip TRD, derajat analysis meter, atau Toledo Analytical Balance, lalu ada turbidity meter, atau MI 415 merek Martini instrumen.
Sampel berupa air buangan AC diukur nilai konduktivitas pH, kadar Pb, dan TDS-nya. 3 kolom dengan panjang 50 cm dan diameter 2 cm masing-masing diisi 10 gram resin penukar kation atau RPK yang sudah diaktifasi dengan HCl pada kolom 1. 10 gram resin penukar anion atau RPA yang sudah diaktifasi dengan NaOH pada kolom 2 dan 10 gram RPK yang sudah diaktifasi dengan HCl ditambah dengan 10 gram RPA yang sudah diaktifasi dengan NaOH pada kolom ketiga. Kolom yang sudah siap masing-masing dari 50 sampel dengan laju alir 2 mili per menit. Efluen lalu ditampung di botol. Sampel yang sudah melewati kolom masing-masing diukur nilai konduktivitas, pH, dan TDS-nya. Langkah di atas diulangi hingga volume pengambilan atau VP sampai 500 mili. Lalu ada bagian ketiga yaitu hasil pembahasan dan perbandingan. Hasil dari jurnal pertama yang kita review itu adalah parameter pH dan TDS untuk air baku awal dilakukan pengukuran sebelum proses pertukaran ion. Hasil pengukuran nilai pH dan TDS awal didapat nilai rata-rata untuk pH awal yaitu 8,66 yang bersifat basa. Adapun nilai rata-rata TDS awal yaitu 166,1 ppm yang tergolong jenis soft water dan belum memenuhi standar. Hasil perubahan nilai pH yang didapat setelah proses pertukaran ion setiap perlakuan cukup efektif. Hasil perubahan pH pada perlakuan A untuk nilai pH terendah yaitu 7,22, seperti gambar yang ada di samping. Sedangkan untuk nilai pH tertinggi yaitu 7,42. Pada perlakuan B untuk nilai pH terendah yaitu 7,45, sedangkan untuk nilai pH tertinggi yaitu 9,27. Pada perlakuan C untuk nilai pH terendah yaitu 7,33, sedangkan untuk nilai pH tertinggi yaitu 7,69. Pada perlakuan D, untuk nilai pH terendah yaitu 7,42, sedangkan untuk nilai pH tertinggi yaitu 7,79. Dan pada perlakuan E, untuk nilai pH terendah yaitu 7,46, sedangkan untuk nilai pH tertinggi yaitu 8,26. Hasil perubahan nilai TDS yang didapat setelah proses pertukaran ion setiap perlakuan sangat efektif, seperti gambar yang ada di sebelah. Hasil perubahan TDS pada perlakuan A untuk nilai TDS terendah yaitu 22,2 ppm, sedangkan untuk nilai TDS tertinggi yaitu 23,7 ppm. Pada perlakuan B untuk nilai TDS terendah yaitu 15,9 ppm, sedangkan untuk nilai TDS tertinggi yaitu 20,6 ppm. Pada perlakuan C untuk nilai TDS terendah yaitu 15,3 ppm, sedangkan untuk nilai TDS tertinggi yaitu 21,2 ppm. Pada perlakuan D untuk nilai TDS terendah yaitu 21,0 ppm, sedangkan untuk nilai TDS tertinggi yaitu 24,4 ppm. Dan pada perlakuan E untuk nilai TDS terendah yaitu 15,6 ppm, sedangkan untuk nilai TDS tertinggi yaitu 144 ppm. Hasil pengamatan nilai pH didapat bahwa terjadi kenaikan nilai pH pada setiap perlakuan. Kenaikan nilai pH yang terjadi yaitu pada perlakuan A terjadi kenaikan pH hingga 8,38. Perlakuan B terjadi kenaikan hingga 8,47, perlakuan C terjadi kenaikan hingga 8,42, dan perlakuan D terjadi kenaikan 8,44, dan perlakuan E terjadi kenaikan hingga 8,60. Dan pada variabel kontrol terjadi kenaikan hingga 8,91. Kenaikan nilai pH pun terjadi pada variabel kontrol yang mana tidak diberi treatment. Selain itu, nilai TDS juga terjadi kenaikan di setiap perlakuannya. Hasil dari pengamatan nilai TDS menunjukkan kenaikan pada semua perlakuan. Adapun hasil pengamatan nilai TDS yang didapatkan yaitu perlakuan A mengalami kenaikan hingga 25,2 ppm, perlakuan B mengalami kenaikan hingga 20,8 ppm, perlakuan C mengalami kenaikan hingga 18,2 ppm, perlakuan D mengalami kenaikan hingga 24,1 ppm, dan perlakuan E mengalami kenaikan hingga 57,7 ppm, dan variabel kontrol mengalami kenaikan hingga 175,5 ppm. Pengamatan terhadap suhu ruang dan kelembapan dilakukan, karena suhu dan kelembapan juga mempengaruhi nilai pH dan TDS. Hasil dari pengamatan tersebut menunjukkan suhu ruang tertinggi yaitu pada 25,2 derajat Celcius dan suhu ruang terendah itu pada 24,50 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan tertinggi yaitu 75% dan kelembapan terendah yaitu 63%. Lalu kita lanjut ke hasil yang jurnal kedua. Hasil data yang diperoleh penentuan efisiensi resin pada sistem demineralisasi air PT GKK Zipco, yaitu untuk resin kation adalah 51,41% dan untuk resin anion yaitu 83,47%, seperti tabel yang sudah ada di samping. Lalu untuk jurnal yang ketiga, salah satu cara pemantauan kualitas air pendingin primer dan air bebas mineral dapat dilakukan dengan mengukur pH dan konduktivitas. Pengukuran pH dan konduktivitas pada air pendingin primer dilakukan sebelum dan sesudah melewati resin penukar ion dan sistem pemurnian air. Proses penukar ion dimaksudkan untuk menukar kation yang ada dengan ion H dan semua ion yang ada dengan ion OH. Resin-resin yang direkomendasikan digunakan dalam reaktor PWR atau komersial adalah H-550, IRC-50, 2IH, 900 strip OH, 200 strip H, dan 650 strip C. Proses purifikasi dikerjakan dengan cara air pendingin primer dialirkan melalui heat exchanger, melewati mix bed demineralizer, dan filter pendingin, selanjutnya menuju tangki kontrol volume.
Resin penukar ion polimer organik sintetis mempunyai matriks atau network yang berupa polistiren atau PS dan pengikatnya silangnya yaitu divinyl benzen atau DVB. Resin polistirena dan divinyl benzen atau PSDVB mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan sebagai penukar ion karena mempunyai kapasitas penukaran ion yang baik, selektivitas atau afinitas terhadap jenis kation atau anion yang berbeda, kisaran pH ionisasi gugus ionik, ukuran partikel dengan ukuran tertentu, kestabilan resin tertinggi pada berbagai pH, kestabilan fisik yang cukup bila diperlukan tekanan tinggi, laju pertukaran yang cepat, dan limbah yang dihasilkan relatif kecil. Lalu lanjut pada jurnal keempat, yaitu sampel air buangan AC tidak mengandung BB. Hal ini ditunjukkan dengan kadarnya 0 ppm. Nilai konduktivitas, pH dan TDS air buangan AC lebih besar dibandingkan dengan konduktivitas, pH dan TDS-nya aquademin dan aquades. Konduktivitas air buangan AC adalah 3,96 kali 10 pangkat 5 S. Lebih besar dibandingkan dengan aquademin yaitu 2,95 dikali 10 pangkat 5 S. Dan aquades yaitu 1,99 dikali 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6, dan S. Selisih pH air buangan AC dengan aquademin dan aquades sekitar 0,03 sampai dengan 0,04. pH yaitu 7,73 dari air buangan AC menunjukkan air tersebut bersifat sedikit basah atau hampir netral. Nilai TDS atau total dissolved solidnya yaitu air AC dibandingkan dengan aquademin dan aquades lebih besar sekitar 1 ppm. Konduktivitas sampel air buangan AC yang telah melewati kolom yang berisi berbagai jenis resin dengan volume pengambilan antara 50 sampai 500 ml mempunyai konduktivitas antara 4,4 kali 10 pangkat min 6 S sampai dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 5 S. Konduktivitas tersebut lebih rendah daripada konduktivitas air buangan AC sebelum melewati resin, yaitu 3,9 dikali 10 pangkat min 5 S. Seperti yang ada di pada gambar 1, yaitu hubungan konduktivitas dengan volume pengambilan pada sampel dengan berbagai jenis resin. Baik, di sini ada gambar kedua yaitu hubungan pH dengan volume pengambilan pada sampel air buangan AC setelah melewati kolom yang berbagai jenis resin. Lalu gambar ketiga ini adalah hubungan TDS dengan volume pengambilan pada sampel air buangan AC setelah melewati kolom yang dengan berbagai jenis resin. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa pH-nya antara 7,4 sampai dengan 7,9. pH buangan air AC ini sebelum melewati resin ada 7,73. Sedangkan pH aquademin dan aquades yang ada di jurusan kimia UNESA berturut-turut adalah 7,70 dan 7,69. Total dissolved solidnya atau TDS-nya sampel air buangan AC yang telah melewati kolom yang berisi berbagai jenis resin dengan volume pengambilan antara 50 sampai 500 ml mempunyai nilai TDS sekitar 0,1 sampai dengan 0,5 ppm. TDS air buangan AC sebelum melewati resin sekitar 1,258 ppm, sedangkan TDS aquademin dan aquades adalah 0,21 dan 0,25 ppm. Setelah melewati berbagai resin mempunyai konduktivitas 4,4 dikali 10 pangkat min 6 S, 3 dikali 10 pangkat 5 S, dan TDS-nya 0,1 ppm sampai dengan 0,5 ppm. Lalu ada perbandingan dari setiap jurnalnya. Untuk jurnal yang pertama, dia yang dihitung itu adalah efektivitas resin. Terdapat variasi efektivitas resin dengan perlakuan B mencapai 87,8%, sedangkan perlakuan E hanya 12,8%. Yang kedua itu ada regenerasi. Proses regenerasi belum dapat ditentukan karena perubahan pH dan TDS-nya cukup kecil. Lalu ada volume air baku. Volume air baku kecil atau hanya 100 ml. Mungkin mempengaruhi hasil dan regenerasi. Lalu untuk jurnal yang kedua, dia menghitung efisiensi resin. Efisiensi resin kation sebesar 51,41% ini, sementara resin anion mencapai 83,47%. Lalu regenerasi. Siklus regenerasi resin anion selama 50 jam, namun resin mengalami penurunan kualitas di bawah 80% efisiensi. Lalu ada kualitas resin anion dengan efisiensi di atas 80% tetap berkualitas baik. Lalu untuk jurnal yang ketiga, itu yang dicari adalah operasi resin penukar ion. Resin penukar ion digunakan dalam sistem purifikasi air primer atau PWR untuk mengatasi perubahan kualitas air reaktor. Lalu ada rekomendasi resin, yaitu rekomendasi menggunakan resin kation dan anion untuk purifikasi air primer PWR. Lalu ada karakteristik resin. Resin polistirena divinyl benzen atau PSDVB memiliki sifat-sifat menguntungkan sebagai penukar ion. Lalu untuk jurnal keempat, yang dicari itu adalah kualitas air buangan AC. Penelitian ini fokus pada kualitas air buangan AC setelah melalui kolom resin penukar kation dan anion. Resin atau yang kedua adalah resin yang digunakan. Resin yang digunakan di sini adalah resin Amberlight tipe IR120 dan IR402. Lalu ada kualitas air setelah resin. Perbaikan kualitas air berdasarkan konduktivitas dan TDS setelah melalui kolom resin. Lalu subbab yang keempat itu adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal yang pertama itu berdasarkan perhitungan nilai efektivitas resin setelah proses penukaran ion pada setiap perlakuan.
Didapatkan hasil yang paling efektif itu pada perlakuan B dengan nilai efektivitas sebesar 87,8%. Sedangkan hasil tidak efektif didapatkan pada perlakuan E dengan nilai efektivitas sebesar 12,8%. Berdasarkan hasil perhitungan nilai efektivitas tersebut, penggunaan resin anion kation efektif dalam menurunkan nilai pH dan TDS air baku hidroponik. Sedangkan untuk penentuan proses regenerasi berikutnya pada setiap perlakuan belum dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan perubahan pada nilai pH maupun TDS cukup kecil, sehingga tidak dapat untuk dianalisis menggunakan regresi. Selain itu, kapasitas volume air baku yang digunakan cukup sedikit, yaitu hanya 100 liter air. Namun pada pelakuan E terlihat pada liter ke 100 sampai mendekati jenuh, sehingga perlu dilakukan proses regenerasi. Lalu untuk jurnal yang kedua, kesimpulannya itu adalah dari hasil pembahasan yang telah dilakukan bahwa nilai efisiensi pada proses pengolahan air demineralisasi memiliki nilai 51,41% untuk resin kation dan sebesar 87,47% dan untuk resin anion. Selama siklus regenerasi resin yang didapat adalah 50 jam untuk pemakaian secara terus-menerus. Resin anion sudah mengalami penurunan kualitas dikarenakan nilai efisiensi resin yang diperoleh di bawah 80%, sehingga sudah mengalami kejenuhan. Sedangkan perolehan nilai efisiensi resin anion di atas 80% menunjukkan kualitas kation dan anion yang masih sangat baik. Lalu untuk jurnal yang ketiga, pada proses kesimpulannya itu pada operasi resin bulkarion dalam sistem purifikasi air primer PWR, dapat disimpulkan bahwa air primer reaktor merupakan bagian penting dalam sistem reaktor, karena berfungsi sebagai pendingin, moderator, dan pelindung radiasi. Karena berbagai peristiwa air reaktor yang pada awalnya sesuai dengan persyaratan setelah pengoperasian reaktor sering berkualitasnya itu berubah, sehingga harus dimurnikan kembali menggunakan resin bulkarion. Resin bulkarion yang direkomendasikan dipakai untuk purifikasi adalah penukarion kation, yaitu resin IRC-50, resin 200-H, dan resin 650-C. Penukar anion yang direkomendasikan yaitu resin A-550 dan resin 900-OH. Penukar campuran digunakan yaitu resin 21H atau Ecodex penukar H. Resin penukar anion yang banyak digunakan dalam polimer organik sintetis merupakan matriks atau network yang berupa polistiren atau PS dan pengikat silangnya divinyl benzen atau DVB. Sehingga resin polistirena dan divinyl benzen atau DVB mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan sebagai penukar ion karena mempunyai kapasitas penukaran yang baik, selektivitas afinitas terhadap jenis kation atau anion yang berbeda, kisaran pH ionisasi gugus ionik, ukuran partikel yang ukuran tertentu, kestabilan resin tinggi pada berbagai pH, kestabilan fisik yang cukup bila diperlukan tekanan tinggi, lalu laju pertukaran yang cepat, dan limbah yang dihasilkan relatif kecil. Lalu kesimpulan untuk jurnal yang keempat, yaitu penelitian ini berhasil mengetahui kualitas air buangan AC yang terdapat di jurusan kimia UNESA, sebelum dan setelah melewati kolom yang berisi RPK dan RPA, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Resin yang digunakan adalah resin Amberlet tipe IR120 dengan bentuk -NA dan resin Amberlet tipe IR402 dengan bentuk -CL. Air buangan AC sebelum melewati resin mempunyai konduktivitas 3,96 dikali 10 pangkat min 5 S dengan pH 7,73 dan TDS 1,28 ppm. Berdasar konduktivitas dan TDS, kualitas air buangan AC setelah melewati kolom berisi resin lebih bagus daripada air buangan AC sebelum melewati resin. Air buangan AC setelah melewati berbagai resin mempunyai konduktivitas 4,4 dikali 10 min 6 S sampai dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 5 S dan TDS 0,1 ppm sampai dengan 0,5 ppm. Air buangan AC yang kualitasnya pH-nya lebih bagus adalah dari Aquades adalah air buangan AC yang telah melewati kolom berisi RPK, yaitu resin penukar kation dengan pH antara 7,44 sampai dengan 7,62 dan air AC yang melewati kolom berisi RPA atau resin penukar anion lalu melewati kolom berisi RPK resin penukar kation dengan pH antara 7,44 dengan sampai 7,69. Air buangan AC yang telah melewati resin memiliki kualitas mirip Aquades pada kriteria pH saja, sedangkan kriteria yang lain atau TDS dan konduktivitas belum memenuhi kualitas Aquades. Pada penelitian berikutnya, perlu dilakukan penukaran kation anion air buangan AC dengan menggunakan resin yang lain seperti zerolit dan merancang alat yang aplikatif untuk produksi Aquades dari buangan AC secara massal. Lalu saran yang didapatkan dari jurnal yang sudah direview adalah penelitian perlu diperluas dengan sampel yang lebih besar untuk meningkatkan validitas hasil, melibatkan variasi parameter lain seperti suhu, tekanan, atau jenis tanaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, dan kolaborasi antar peneliti dari berbagai bidang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dengan penggunaan resin dalam konteks pengolahan air dan hidroponik. Baik, segitu saja yang saya sampaikan pada presentasi review jurnalis pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.